kalau Bayu bilang di dalam penjara ada narkoba, ya, saya mau tanya nih, lebih mudah mana mencari narkoba di dalam atau di luar? Di dalam kalau menurut saya. Di dalam. Oke, selamat siang Brensis. Ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Hari ini saya kedatangan seorang teman dari Surabaya. Namanya Bayu. Bayu, apa kabar Bayu? Baik bro, baik. Alhamdulillah. Sehat Bay ya? Alhamdulillah sehat bro. Oke, Bayu, ini saya mau sedikit nanya-nanya nih. Gimana sih ceritanya, kalau boleh tahu gimana sih ceritanya awal mula Bayu kenal sama narkoba, terus tahun berapa, terus narkoba apa sih yang pertama kali dipakai sama Bayu? Oh iya bro, jadi saya dari teman, dari circle juga. Saya awal-awal juga belum tahu apa itu ganja, apa itu meth, itu gini nggak tahu. Dari teman juga mungkin dari keluarga juga yang amburadul juga ya gitu. Awal yang saya pakai itu adalah jenis ganja untuk menghilangkan stres gitu. Pakai ganja pertama kali pakai ganja ya? Pakai ganjanya Ya. itu kira-kira ada 10 tahun? Gak ada sih bro. Berapa lama Bayu? Baru lulus aku. Baru lulus, maksudnya? Itu ganja itu baru lulus. Oh, baru lulus sekolah gitu? Nah, Oh, jadi baru lulus sekolah, coba-coba pakai ganja. Jadi sebelum waktu masih sekolah enggak ya? enggak kenal gitu-gitu saya. Nah, terus setelah lulus kok malah kenal sama narkoba itu gimana ceritanya? Ya dari teman juga, tongkrongan juga, karena saya broken home bro. Oke, Saya ini iya. broken home. Ya, saya broken home dan keluarga juga lebih amburadul gitu. No rekan gitu lah. Jadi saya sambilnya sering nggak pulang, akhirnya juga mungkin dapat pergaulan yang salah gitu ya. Oke. Dari teman juga kemarin coba deh pakai ini gitu. Saya coba ya bisa ngilangin stres juga sih gitu. Jadi Itu ya awalnya Bayu pakai ganja itu dari teman ke teman ya? ya dari teman ke teman. Jadi gara-gara salah pergaulan akhirnya kejoblos di lubang yang salah seperti itu Bay ya? Ya benar itu. Oke, Saya juga selain ganja mungkin ada jenis narkoba lain yang pernah Bayu cobain? selama ini juga cuma ganja sama meth, sabu, terus ya itu. Jadi selain ganja ada sabu sama mushroom. Ya masuk. Itu gimana ceritanya bisa pakai sabu? Emang sabu juga sama dari kayak cerita yang pertama dikasih teman juga. Inilah ada yang baru, cobain deh. Beda, dengan cara yang berbeda pula gitu ya. Awalnya juga masa sih kayak gimana gitu, dicobain, diajarin gitu. Terus tuh efeknya pertama sih banyak omong ya, banyak omong, nggak tidur selama 5 hari. Cerewet ya? Otak jadi kayak orang paling pintar sedunia gitu. Jadi Akhirnya lebih itu yang baru itu gitu. Tapi ini lebih mahal. apa tuh yang lebih mahal? Yang harganya Lebih mahal. Lebih mahal yang Oke. Emang waktu Bayu make ganja itu beli berapa Bay? Kalau ganja? 100 itu dapat 6 kalau saya. 6 apa nih? 6 linting? Ya.
106 linting. Terus kalau Soalnya beli itu langsung udah lintingan, soalnya kan saya nggak bisa. kalau misalkan sabu itu berapa harganya waktu Bayu make itu? Untuk aku sendiri pembelian itu 1,5 1.500. Berarti sekitar berapa gram itu, Bay? Itu kalau di tempat sini itu satu G-nya. Oh, 1 gramnya itu 1.500.000. Iya. Oke. Bayu make sabu itu berapa lama, Bay? Kalau sabu saya baru ya bro ya, cuma 2 tahunan lah ya, 2 tahun. 2 tahun. Sebelum Lama, ya cukup lama juga, 2 tahunan. Terus dengan uang Bayu bilang itu sekali make 1.500.000, uangnya nyarinya dari mana, Bay, kalau boleh tahu? sebagian hasil kerja juga, sebagian juga barang pribadi. Jual beli. Oh, jadi Bayu sempat menjual juga ya? Sempat juga. Berapa lama, Bay, sempat jual sabu? Oh enggak, bukan ngejual sabunya. Maksudnya untuk belinya itu ngejual apa yang saya punya. Oh alah, jadi sempat jual-jual barang untuk membeli sabu gitu? Nah, untuk membeli itu. Jadi nggak jualan, bukan, saya nggak jualan bahan itu, bukan. Saya murni pemakai, karena emang pemakai gitu. Jadi Bayu ini pemakai murni, tapi kalau lagi pas nggak ada, menghalalkan segala cara ya, maksudnya untuk menjual-jual barang yang ada milik Bayu untuk dijual untuk beli narkoba gitu, Bay ya? Ya. Pernah nggak sih, Bay? Nggak kuat kalau sudah. Nah, pernah nggak sih, Bay, sampai melakukan tindak kriminal hanya untuk buat beli sabu gitu? Pernah sih bro. Pernah. Itu ngelakuin apa tuh, Bay, kalau boleh tahu? Ya diajak sama teman suruh ambil. Iya, mencuri. Jadi teman disuruh ngambil gitu. Ya. Terus yang Bayu kasih, Kenapa? teman disuruh ngambil ke Bayu, terus yang Bayu kasih ke temannya itu apa? Yang aku kasih ke teman. Iya. Ya, sama. Iya. Oh, jadi minta sama teman dipotek gitu ya maksudnya ya? Jadi teman ngambil misalkan 1 gram, sama Bayu dipotek sedikit, dicongkel-congkel dikit gitu ya? Yang penting bisa make ya? Cubit-cubit ya? Oke. Sama juga mencuri juga sih. Oh. Pernah apa, Bay? Maaf? Mencuri apa itu yang dicuri? Perhiasan siapa? Itu di rumah teman. Oh alah. Jadi ya yang nyuri teman sendiri juga udah nggak ada, ya udah diambil itunya. Oh, jadi karena Bayu sama temennya juga sama-sama make, terus sama-sama lagi kepingin, pas ada di rumah teman akhirnya kerjasama gitu ya, untuk ngambil barang-barang di rumah teman yang ada. Yang penting bisa jadi duit, bisa make gitu, Bay ya? Yang penting bisa gitu. Oke. Segala cara dihalalin ya. Oke. Semua cara dihalalin waktu itu. Oke. Bayu make ganja, make sabu, make mushroom itu pernah gak sih, Bay, sampai ketahuan sama keluarga atau ketangkap sama polisi? Kalau ketahuan sih enggak ya. Ya ketahuannya ketika sudah ketangkap. Oh, Bayu pernah ketangkap? Nah, pernah ketangkap. Sendiri atau sama temen? Sendiri.
Tapi ngambilnya waktu itu sama teman. Hmm? Gitu. Ngambilnya sama teman. Tapi ketangkapnya sendiri. Gitu. Temennya lari. Dia udah lari. Nah, terus nggak dikejar sama polisinya? Enggak, anehnya enggak. Gimana ceritanya tuh? Jadi jalannya berdua sama temen nih, jalan berdua, bareng ke tempat yang jual gitu. Gitu. Nah, terus? Ya temennya yang pulang dibonceng berdua sampai depan rumah, udah di apa? Di ada motor satu orang sih. Aku suruh turun, temennya putar balik di depannya. Temennya tuh putar balik di depan orangnya nangkap gitu? Iya. Dan tidak ketangkap? Enggak. Berarti temennya hebat. Bayunya kurang hebat berarti. Hebat. Terlalu masih pemula. Okay. Terus akhirnya ketangkap, masuk ke dalam penjara ya, Bay ya? Oke. Berapa lama, Bay, kalau boleh tahu hukuman Bayu saat itu menjalani? 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan dengan barang bukti berapa banyak? Barang kecil itu bro, 0,21. 0,1, berarti nggak nyampe 1 gram sama sekali ya? Nggak sampai. 0,1 kan harusnya saat di kantor polisi, di BAP, ya itu kan bisa untuk mengajukan untuk rehabilitasi, Bay. Nah, karena dari keluarga sendiri awam untuk hal seperti itu, ya akhirnya lebih ke pengacara gitu ya, lebih ke pengacara. Bayar pengacara. Wah. Nah, bayar pengacara kan, Jadi kalau bayar pengacara kan pengacaranya lebih tahu sebenarnya. bukan bayar, jadi ada apa ya? LBH apa? Lembaga Penegakan Hukum. Iya, LBH. Pakai itu kan keluarga juga apa ya? Awam untuk hal-hal seperti itu. Aku sendiri juga awam gitu. Ada omongan dari sini harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, akhirnya juga ya udah. Gitu. Jadi harusnya kan sebenarnya yang saya tahu dengan barang bukti di bawah 1 gram harusnya bisa untuk direhabilitasi, diajukan untuk asesmen seperti itu. Tapi kenapa sampai Bayu jalanin seperti itu? Nah itu juga masih kurang paham ya waktu itu bro, soalnya juga. Oke lah, itu sudah berlalu lah ya, itu sudah berlalu ya. Bayu sudah menjalani dan Bayu sekarang sudah bebas kan? Oke, saya mau nanya, Bay, tentang hidup Bayu di dalam penjara nih. Di penjara, Bayu otomatis kan butuh makan, butuh rokok ya. Dan keluarga kan tidak setiap hari untuk ngirimin atau apalagi besuk ya. Karena keluarga pun punya kegiatan atau kerjaan di luar. Terus caranya Bayu untuk bisa hidup di dalam penjara itu seperti apa sih, Bay? Ya awal di penjara itu emang hal yang paling sulit ya, berat banget gitu bro. Untuk hal makan aja harus, untuk makan enak loh ya, untuk makan enak dalam artian kalau makanan yang dikasih di penjara situ juga emang layak, tapi ya seperti itu nggak ada rasanya sama sekali dan lain sebagainya. Ingin makan enak aja harus berusaha gimana. Saya juga bantu cuci, kalau nggak ada uang ya bantu ambil cucian anak-anak juga gitu, orang-orang di situ siapa yang mau dicuciin hasilnya buat makan, buat beli rokok. Karena juga mengharapkan dari rumah itu juga kasihan juga gitu. Emang untuk awal-awal nggak betah gitu, hampir mau mengakhiri hidup waktu itu. Oh, pernah mau bunuh diri? Ya pernah. Oke. Jadi di penjara untuk melanjuti hidup, untuk bertahan hidup lah ya, untuk belajar bertahan hidup, Bayu juga menjadi buruh cuci, Bay ya, di dalam penjara, Bay ya. Itu sekali cuci berapa, Bay? Kenapa? Sekali cuci itu dikasih bayaran berapa?
Kalau sekali cuci itu per baju itu 2.000 seperti itu. Per baju 2.000, tapi nggak semua langsung dikasih uang, nggak, kadang cuma dikasih rokok sebatang, 2 batang, atau kalau orang yang besukan ada makanan dikasih makanan kayak mie gitu seperti itu. Jadi kalau dikasih uang mungkin dapat 10 ribuan lah. 80 ribuan itu sehari atau seminggu? Satu hari 80 ribu. 10.000. Berarti Tapi nggak setiap hari ada cucian, soalnya yang diambil cuciannya itu yang orang benar-benar ada uang aja, karena kehidupan di sana itu mahal, bro. mahal seperti apa nih maksudnya? Dalam mahal juga untuk makan aja, untuk mahal itu untuk yang makan ini nasi bungkus aja itu kalau di penjara itu 25.000. Satu bungkus 25 ribu. 25.000, dan nggak semua orang kan punya uang gitu. Oke. Ya kalau orang itu dibesuk atau dikasih uang sama keluarganya mungkin banyak uang, tapi kebanyakan sih jarang juga gitu, dan kalaupun ada juga pelit. Satu hari satu kali makan 25 ribu. Berarti sehari Bayu makan 3 kali. Berarti 75, sekitar 75 ribu. Berarti Ya itu nasi bungkus ya bro, kadang juga buat beli gorengan aja. Beli gorengan 5.000 dapat sampai 3 kali makan 5.000, harganya kan 1.000-an gitu. Jadi buat lauk ini pagi, siang, sama malam gitu, sama Itu kecap udah gitu. iya, yang saya mau tanya, di dalam memang ada kantin atau ada apa, Bay? Kok bisa beli nasi bungkus, bisa beli gorengan? Ya, ada kantin juga sih bro ya. Untuk di dalam ada kantin. Yang ada. menyediain di dalam penjara juga ada kantin, tapi dijual belikan mahal gitu. Kita yang tidak bekerja, yang tidak ada uang, ya sudah, cuma gigit jari aja. Lapar cuma nyium aroma aja. Wah, tinggal nunggu belas kasihan aja ya. Menunggu belas kasihan. Kalau bahasa kasarnya sana, mamel, Mamel, mancak melas ya. Oke, Bayu, selama Bayu di penjara, akhirnya Bayu bisa pulih dan terbebas dari jeratan narkoba. Yang saya mau tanya, gimana sih caranya Bayu itu bisa berhenti menggunakan narkoba? Untuk berhenti sih semua butuh proses ya bro, semua butuh proses, juga nggak sendiri. Ada support dari satu keluarga, juga dari circle juga, karena jujur circle itu yang mempengaruhi diri kita gitu loh. Kalau lingkungan kita baik, ya baik seluruhnya untuk diri kita. Dari circle sendiri dan dari orang yang mensupport sendiri juga, ayo berhenti gini ini dampaknya kalau apa, kalau kamu melanjutkan yang besar, kasihan juga. Soalnya juga jujur ya bu, di dalam sana juga ada gitu loh. Maksudnya? Di dalam penjara sendiri juga ada hal seperti itu. Di dalam penjara ada apa nih, Bay? Maksudnya? Ya narkoba. Oh, narkoba juga ada di dalam penjara? Gitu. Berarti Jadi kalau Bayu bilang di dalam penjara ada narkoba, ya, saya mau tanya nih, lebih mudah mana mencari narkoba di dalam atau di luar? di dalam kalau menurut saya. Di dalam. Kenapa? Kalau untuk saya di dalam, karena nggak harus berurusan dengan deg-degan, ada polisi, ada SP dan lain sebagainya gitu. Paling enggak ya kalau nggak ada gini dipukulin udah gitu. Dipukulin sama siapa? Ada namanya BNN, bagian nagih-nagih. Oh, bagian lagi. Jadi boleh utang berarti sana ya? Boleh. Oke, itu kan saat Bayu ada di penjara ya. Mungkin saat ini sudah tidak ada lah ya, mungkin. Ya, itu kan saat Bayu ada di penjara, mungkin ada hal-hal seperti itu. Kita tidak menyalahkan
satu instansi atau hal-hal lainnya, ya namanya di setiap instansi pasti ada oknum, ya. Ya ada. Terus yang saya mau tanyakan lagi ke Bayu, sebenarnya titik baliknya Bayu untuk berhenti menggunakan narkoba itu di mana sih? Titik baliknya karena support dari keluarga, melihat juga saya juga bertambahnya yang usia, saya juga mikir untuk masa depan saya yang sudah saya sia-siakan kemarin-kemarin, juga melihat apa ya, gimana ya bro, harus ada perubahan gitu loh, ada merasa kita masa iya sih gue harus kayak gini-gini terus gitu, nggak ada perubahan. Dan untuk alasan bisa berubah juga dari circle satu juga teman-teman, alhamdulillah di dalam sana nggak sedikit teman-teman yang ngarahin untuk hal yang baik gitu, untuk berubah gitu. Karena juga ada yang pernah bilang, kamu di sini karena hal itu, masa kamu mau mencintai itu gitu. Nah, Jadi tidak semuanya orang di dalam penjara itu punya pikiran yang jelek ya, Pak ya. Jadi masih ada juga orang-orang yang dalam penjara itu membantu temennya untuk suatu perubahan yang jauh menjadi lebih baik seperti itu ya. Dan akhirnya Bayu bisa terbebas dari jeratan narkoba, ya seperti itu. Oke. Bayu, saya mau minta tolong boleh? boleh? Oke. Bayu sendiri tahu, kan tadi Bayu bilang di dalam pun masih ada yang jualan, masih ada yang menggunakan berarti ya. Apalagi di luar kan juga banyak yang menggunakan ya. Banyak. Kita tahu sendiri lah, banyak yang menggunakan. Saya minta Bayu berikan satu motivasi untuk teman-teman atau bro and sis yang di luar sana. Bayu berikan satu motivasi untuk teman-teman yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti menggunakan narkoba seperti Bayu. Kayak untuk motivasinya untuk teman-teman juga ya, gak usah lah pakai hal seperti itu tidak akan membuat kalian itu keren, justru itu akan menjadi bumerang buat kalian. Oke, mungkin saat kalian merasa mana ya, di atas gak bakalan gak bakal ketangkap nih, tapi untuk hal seperti itu adalah bom waktu buat kalian. Jadi saya saranin untuk kalian jangan pernah pakai ataupun mencoba. Kalaupun untuk yang sudah terlanjur memakai, berhentilah, karena bagaimanapun juga tidak ada yang tidak bisa kalau kita berusaha. Oke, Bayu, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Saya harap Bayu bisa tetap berhenti menggunakan narkoba dan sukses di luar sana. Salam sama keluarga Bayu. Oke, assalamualaikum. Oke, Bransis, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.